Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 2. Oke kelas, kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya. Pada bab 1, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada bagian A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kita melanjutkan di bagian keempat, yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke kelas, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, diharapkan Anda semua mampu untuk yang pertama membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. 2. Mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya, sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 4. Merancang produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku santun, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. 5. Membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 6. Menghitung titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. 7. Melakukan promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. 8. Membuat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan analisis kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya. Oke kelas, kita memasuki pada bagian 4, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Secara ekonomi, produk kerajinan dapat menjanjikan dan memiliki peluang pasar yang menggembirakan, apalagi ditunjang dengan melimpahnya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dibanding negara lain, sehingga dapat menekan biaya produksi. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Zaman dahulu, ketika negara sedang tumbuh, promosi mungkin tidak terlalu penting karena masyarakat memang mencari dan menumbuhkan suatu barang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan munculnya persaingan-persaingan di pasar, seorang wirausahawan harus memikirkan strategi promosi dan penjualan agar bisnisnya tetap berjalan dengan baik.
Oke kelas, ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu A. Pembentukan merek atau branding, B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. Oke kelas, ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Setiap komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau wira niaga. Sistem komunikasi dengan cara penjualan personal banyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi, perdagangan, dan lain-lain. Penjualan personal digunakan jika anggaran promosi tidak terlalu besar. B. Iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Melalui sistem komunikasi diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan di sebuah media, misalnya spanduk, banner, internet, radio, atau televisi. C. Promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan dan respon pasar terhadap produk. D. Publikasi atau publication. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya, publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. E. Sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. F. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. G. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Oke kelas, sebagai aktivitas 4. Buatlah perencanaan pemasaran untuk usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang yang ada di lingkunganmu. Kemudian buatlah laporan hasil perencanaan tersebut. Tugas kelompok 1. Observasi dan wawancara. Kunjungilah salah satu usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang pertama, lakukan wawancara dengan pengusaha tersebut tentang ide dan peluang usaha yang telah dilakukan. 2. Lakukan wawancara tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. 3. Tanyakan tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan tersebut. 4. Tanyakan tentang perencanaan pemasaran dari usaha kerajinan tersebut. 5. Lakukan analisis SWOT secara sederhana berdasarkan data prioritas dari jawaban responden. 6. Diskusikan dengan kelompokmu dan presentasikan di kelas. 7. Buatlah laporan. Oke kelas, sebagai lembar kerja 1 terdiri dari nama kelompok, nama anggota, dan kelas. Kemudian, kalian mengidentifikasi perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, terdiri dari nama usaha, alamat, jenis produk, ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi usaha, perencanaan pemasaran.
Oke kelas, setelah kalian mempelajari materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, serta melakukan observasi dan wawancara pada pengusaha kerajinan yang ada di lingkunganmu, maka kalian diberi tugas untuk melakukan praktik sebagai berikut. Tugas individu 1. Buatlah perencanaan usaha kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitar tempat tinggalmu dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Lakukan analisis SWOT berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi. 2. Tentukan ide dan peluang usaha berdasarkan analisis SWOT tersebut. 3. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha tersebut. 4. Buatlah perencanaan administrasi pada usaha kerajinan tersebut. 5. Buatlah perencanaan pemasaran dari usaha kerajinan tersebut. Dan yang keenam, buatlah laporan. Oke kelas, ini adalah lembar kerja 2, terdiri dari nama, kelas. Kemudian kalian membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, analisis SWOT, terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian, yang kedua, ide dan peluang usaha. 3, sumber daya usaha. 4, perencanaan administrasi usaha. 5, perencanaan pemasaran. Oke kelas, sebagai refleksi diri. Renungkan dan tuliskan pada selembar kertas. Ungkapkan pemahaman apa yang kalian peroleh setelah mempelajari materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan beberapa hal berikut ini. 1. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika merencanakan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayahnya? Kemudian yang kedua, materi apa yang masih sulit untuk dipahami? Ketiga, kesulitan apa yang dihadapi saat mencari informasi dan pengamatan? 4. Kesulitan apa yang dihadapi pada saat membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang? Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian B, yaitu sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke kelas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.